Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan memberikan edukasi tentang ahli waris dan harta waris. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Harta waris adalah harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Harta waris dapat berupa harta bergerak seperti perhiasan, kendaraan, dan tabungan, maupun harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Pembagian harta warisan di Indonesia diatur oleh hukum waris adat, hukum perdata, dan hukum Islam. 1. Hukum waris adat berasal dari kebiasaan dan tradisi setempat. Aturan yang diwariskan secara turun-temurun dan dipatuhi oleh masyarakat adat. Berbeda-beda di setiap daerah. 2. Hukum waris Islam. Pembagian harta warisan didasarkan pada prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip utama dalam pembagian harta warisan adalah keadilan, kepentingan keluarga, dan kewajiban membayar utang dan wasiat. Hukum waris perdata mengatur perpindahan hak dan kewajiban atau harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Adapun dalil yang membahas tentang harta waris terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi, "Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu 2 orang, bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka, ahli waris itu terdiri atas beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 orang 2 perempuan." Rukun harta waris dalam Islam adalah 1. Mewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. 2. Ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima harta warisan. 3. Harta warisan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Selain itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar harta warisan dapat dibagikan, yaitu 1. Penerima waris harus posisi hidup saat pewaris meninggal. 2. Penerima waris harus beragama Islam. 3. Penerima waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris. 4. Penerima waris harus mengetahui kematian pewaris. 5. Pembagian warisan harus adil. 6. Pembagian warisan harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis Nabi. Berikut adalah beberapa hikmah harta waris. 1. Menjaga keadilan dalam pembagian harta warisan. 2. Menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga. 3. Menguatkan ikatan kekerabatan dan hubungan antar manusia. 4. Menghindari persengketaan. 5. Menjunjung tinggi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Memperhatikan orang-orang yang terkena musibah karena tinggalkan anggota keluarganya. 7. Menghindari timbulnya fitnah. Dalam Islam, pembagian harta warisan diatur berdasarkan faraid, yaitu pembagian berdasarkan hubungan kekerabatan dan jenis kelamin. Pembagian harta warisan yang adil dan terstruktur dapat membantu menjaga konflik yang mungkin timbul di antara anggota keluarga. Diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku lebih dekat kepada orang-orang mukminin daripada kepada diri mereka sendiri." Golongan ahli waris. A. Ashabul furud. Bagian pasti. Ashabul furud adalah bagian yang sudah ditentukan oleh ayat-ayat Al-Quran. Adapun ahli waris yang mendapatkan bagian yang ditentukan ini disebut dengan ashabul furud. Bagian yang sudah ditentukan adalah setengah, sepertiga, seperempat, seperdelapan, sepertiga, dan seperenam. Dari Mustafa Al-Khin dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji mendefinisikan bagian pasti sebagai berikut. Bagian pasti adalah bagian yang telah ditentukan secara syarak untuk ahli waris yang tidak bisa bertambah kecuali dengan rod dan tidak bisa berkurang kecuali dengan amin. Ahli waris laki-laki yang merupakan ashabul furud berjumlah 15 orang. Berjumlah 15 macam, yaitu yang pertama anak laki-laki, cucu, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya hingga ke bawah. Yang ketiga bapak, yang keempat kakek dari bapak, dan seterusnya ke atas. 5. Saudara laki-laki sekandung. 6. Saudara laki-laki sebapak. 7. Saudara laki-laki seibu. 8. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 9.
anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, 10 paman sekandung, 11 paman sebapak, 12 anak laki-laki paman sekandung, 13 anak laki-laki paman sebapak, 14 suami, 15 orang laki-laki yang memerdekakan mayat. Jika ahli waris laki-laki ada semuanya, maka yang berhak menerima warisan adalah bapak, anak laki-laki, dan suami. Ahli waris perempuan, ashabul furud, berjumlah 10 macam, yaitu yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga adalah ibu, yang keempat ibu dari bapak, kelima ibu dari ibu, 6 saudara perempuan sekandung, 7 saudara perempuan sebapak, 8 saudara perempuan seibu, 9 istri, dan yang terakhir orang perempuan yang memerdekakan mayat. Jika ahli waris perempuan ada semuanya, maka yang berhak menerima warisan adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu istri, dan saudara perempuan sekandung. B. Ashabah. Dalam bahasa Arab, kata ashabah berarti kerabat seseorang dari pihak bapak. Sedangkan menurut istilah ahli fikih, ashabah adalah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara tegas. Sebagai contoh, anak laki-laki, cucu laki-laki, keturunan anak laki-laki, saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah, dan paman saudara kandung ayah. Kerabatan mereka sangat kuat karena berasal dari pihak ayah. Dari Mustafa Al-Fin mendefinisikan ashabah dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji sebagai berikut. Ashabah adalah orang yang mengambil seluruh harta warisan bila ia mewarisi seorang diri, atau mengambil apa yang disisakan oleh ahli waris yang memiliki bagian pasti bila ia mewarisi tidak seorang diri, dan gugur tak mendapatkan warisan bila tidak ada sisa sedikit pun setelah diambil oleh ahli waris yang memiliki bagian pasti. Golongan ahli waris ashabah bisa mendapatkan warisan dalam dua kondisi, yakni A. Ketika ia menjadi satu-satunya ahli waris, maka ia mendapatkan semua harta warisan yang ada. B. Ketika ia menjadi ahli waris bersama dengan ahli waris yang memiliki bagian pasti, maka ia mendapatkan harta warisan sisa setelah sebelumnya ahli waris yang memiliki bagian pasti mengambil bagiannya terlebih dahulu.